saya Zizu akan menemani kalian dalam podcast hari ini yang bertema tentang organisasi. Di sini kita punya teman yang berpengalaman di organisasi, yaitu Mas Fadil di sini. Nah, oke, Mas Fadil ini organisasi apa? Kalameh Remaja Pengalaman remaja. Jabatannya apa nih? sebagai ketua. Ketua. Terus juga penasaran nih, ketua tuh kerjanya ngapain sih? Ada banyak ya itu salah satunya mungkin ya untuk mengatur teman-teman kita, Hmm, untuk intinya nyuruh-nyuruh gitu ya Mas. enggak nyuruh juga, kita juga terjun di lapangan juga, Oh. bantuin anggota atau Tapi kalau jadi ketua tuh berat ya sih Mas? Berat ya? justru berarti aja kan ada amanat besar di belakang kita gitu kan. Tiba-tiba aduh, cuman jika kita jalani dan insya Allah dengan bersama dengan doa kepada Allah itu insya Allah bisa. Hmm. Kalau jadi ketua serunya apa Mas? Serunya? Banyak, ada kesalahan yang tidak bisa dikatakan ya, tiba-tiba aja itu seru banget, kok menyenangkan kok. Yang penting sebenarnya tuh yang pertama jelas untuk bisa diulangi. Serunya apa sih jadi ketua Mas? Yang jadi ketua tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ya Mas. Jadi mungkin karena apa ya, ini perasaan ya mungkin ya, jadi kita nggak tahu kan perasaan itu gimana, itu semacam. Kalau jadi ketua nih ya, emang paling tinggi. Mestinya lebih sibuk. Jadi kalau ngatur waktu antara pelajaran otomatis bisa terganggu tuh gimana Mas? Oh itu jelas, saya agak merasa terganggu gitu. Awalnya itu saya sudah tiba-tiba ada ketua, tapi harus ada amanah jadi ketua, harus memikirkan akademik, memikirkan hafalan, memikirkan generasi juga. Saya sudah pusing itu, jadi saya utamakan yang saat itu juga, saya utamakan yang organisasi dan generasi. Yang akademik dan hafalan itu saya agak tinggal dulu pas kelas 8 itu dulu ya. Dan sekarang alhamdulillah nggak terlalu gede juga amanahnya, jadi ya bisa Udah terbiasa, terbiasa gitu aja dah. Kalau bisa udah gampang akademik bisa aja. Bismillah. Oh iya. Habis itu kalau apa ya? Kalau saya dengar di organisasi itu paling marak ya, paling marak tuh masalah internal. Kok Mas Fadil ngadepin masalah internal tuh gimana? Oh ya, ini cerita aja ya. Kemarin teman kami itu begitulah, ada konflik ya kemarin ya, tiba-tiba gitu. Masalah internal saya agak bisa menghadapi, apalagi yang dia ngotot, iya, dia ngotot dengan pendapatnya, tidak mau lihat pendapat yang lain. Saya agak usah, cuman jika kita ambil jalan tengahnya itu insya Allah bisa, walaupun tidak semudah dikatakan tapi bisa insya Allah. Kalau sebenarnya di Islam Fikri itu organisasinya gimana kalau menurut Mas Fadil? Menurut saya bagus ya untuk mengembangkan, untuk menjadi apa ya, wadah bagi kita untuk mengembangkan potensi kita di kepemimpinan gitu. Itu menurut saya bagus banget, yang sebagai top, jelas top. Kalau soalnya masih dini, masih SMP udah ya, masih SMP udah jadi saya itu bagus di SMP organisasinya ya, bagus. Itu manfaat lainnya apa ya Mas? Manfaat organisasi ya itu untuk kepemimpinan, kemudian untuk kedisiplinan. Nah itu yang saya tahu tuh, organisasi itu untuk kedisiplinan juga. Itu apa lagi, kedisiplinan, kemandirian, dan dalam mengatur orang-orang gitu Mas ya itu masuk juga. Kalau apa ya, kesenangannya tersendiri apa ya Mas? Kalau nyelesain masalah gitu gimana Mas? Ada rasa masalah selesai, jadi bebannya agak terkurangi gitu kan. Masalah kan bikin banyak beban gitu kan. Lagi sebagai ketua bebannya banyak banget, tambah beban aja. Tiba-tiba ada yang hilang tuh lebih plong, sampai enak gitu. Terus kalau dalam berorganisasi kan pasti bikin acara-acara gede gitu kan. Kalau maksudnya dalam mengelola kayak event-event besar yang apalagi yang sampai berpanggung itu gimana? Itu
sebenarnya untuk konsep itu gampang sebenarnya ya. Hmm. Yang susah mungkin untuk mencari yang mau bernamu kerja, yang mau jadi ketua panitianya, jadi ini. Itu yang menurut saya agak susah diatur, apalagi yang anggotanya sedikit ya. Jadi anggota saya kan hanya 16, sedangkan yang lainnya aja ada yang 30-an, 20-an, saya 16 sendiri, dan itu agak susah mungkin. Alhamdulillah tapi yang kemarin itu kami setelah bikin event tuh ternyata gampang. Itu yang konsep gampang ya konsepnya, tapi untuk dilakukannya itu mungkin agak susah. Habis itu kesehariannya kalau di PMR tuh ngapain aja, ada kayak ngecek-ngecek atau apa gitu? Ya ada untuk pegang mudzal, masuk pegang mudzal. Ya, Pegang mudzalnya itu kami ada pengecekan asama, jadi yang sakit nanti akan kami catat dan kami akan berikan obat. Jadi nanti kemudian akan kami kasih surat izin, kan kami ke kelas wali kelasnya untuk kemudian diizin untuk tidak ikut sekolah. Untuk masa sendiri nih gimana, kan kata saya dari sini jadi lift nih, gimana, menyenangkan nggak jadi lift tuh? Menyenangkan, organisasinya masih baru. Yang kedua sendiri. Yang pertama yang sebelumnya masih baru-baru banget. Masih menyenangkan ya? Masih menyenangkan. Kendalanya apa nih? Kendalanya ya tadi biasa masalah internal yang tadi. Terus kendalanya sih istiqomah dalam menjalankan program kerjanya itu sulit, sama kadang-kadang juga ada yang nggak jadi atau tabrakan sama yang lain gitu. Ya itu misalnya istiqomah kok gak ya, apalagi udah mau punas juga kita, jadi agak males banget sih, apa sih itu udah tinggal aja, udah mau punah, udah mau los gitu ya. Tapi nanti di akhirnya masih ada LPG. Aduh. Gak apa LPG kan udah ada yang ngurusin sendiri. Kalau untuk Maha sendiri nih, kan di Leviti kan bahasa nih ya, apakah bisa menjadi wadah untuk menambah wawasan bahasa itu bagaimana? Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau speech itu pernah beberapa kali kayak mimpin di apel pakai bahasa sendiri, bahasa apa bisa, biar apa sih, tambah enggak Wawasannya itu ya. Tambah, terus bisa luas kalau di depan. Di situ ya saya manfaatnya tuh juga kalau berorganisasi bisa kayak lebih tegas gitu. Lebih kelihatan gitu ya, lebih Kelihatan, bisa berani mengatur orang-orang. Itu mungkin salah satu ya. Itu juga kepuasan tersendiri, sebenarnya manfaat itu menurut saya itu salah satunya mungkin itu. Itulah ya. Kok Mas Fadil prokernya ada apa lagi ya? Program saya ada banyak ini, dan alhamdulillah dan terlaksana dan tidak. Kalau PPR saya biasanya kenalnya orang-orang mau PPR gara-gara bisa di belakang gitu. Oh iya, ketika upacara ya mungkin banyak orang salah mengira bahwa PPR itu bisa di belakang, upacara bisa di belakang, ngeteh gitu santai. Iya santai, nggak usah ikut upacara, yang panteng aja. Ya menurut saya itu salah satu manfaat ya, cuman ya padahal juga masih berdiri. Masa ya enggak juga sih, untuk enak-enak aja dulu itu salah satu bagi saya, yang untuk berdiri tegak gitu saya nggak bisa, berdiri gak lama gitu, makanya saya PML itu. Tapi PML itu tidak hanya itu gitu loh, banyak orang salah mengira PML itu program misalnya hanya di belakang ngeteh-ngeteh gitu, padahal tidak hanya itu. Kami juga harus menjaga kebersihannya, disiplin juga, banyak hal sih program saya. Jadi intinya banyak gitulah, yang padahal orang-orang kira-kira enak itu padahal masih berat juga ya. Masih berat juga termasuk ya. Ya tapi menurut saya PML ini tidak terlalu berat ya dalam organisasi, karena ada lebih berat lagi, ada banyak. Mungkin salah satunya mungkin live ya, yang punya Mas Dizo ini gimana, berat nggak? Berat sih, soalnya menitik berat urusannya tuh menitik beratkan pada beberapa divisi aja. Terus yang divisinya tuh kerjanya kayak insidental, yang tiba-tiba kayak orang yang ngedesain panggung misalnya gitu.
mungkin iya udah cukup ya Mas Fad. Gimana? Udah cukup nih waktunya. Cukup mungkin, Hmm, boleh deh, udah cukup ya. ya. Mungkin sampai di sini aja posisi episode 2 ini. Sampai nanti di episode berikutnya dan see you next time. Goodbye.